Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita. Pada hari ini kita masuk ke kuliah ketiga ya. Jadi untuk yang pertama kuliah awal ini kita bicara dulu antara hubungan antara manusia dengan Allah, atau hubungan vertikal, atau hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Kita bahas setelah yang utama ini, jadi hubungan vertikal. Baik, kita membahas yang pertama ini tentang mengapa Allah menciptakan manusia. Untuk menjawab ini tentu kita akan melihat Allah dulu. Jadi ketika belum menjadi menciptakan segala sesuatu, apakah Allah itu kesepian? Nah, kita landaskan pertama dulu bahwa landasan yang sangat utama, Allah menciptakan manusia karena Allah itu adalah kasih. Kasih di sini bukan kata sifat ya, tetapi benda. Artinya kalau saya mengatakan saya punya kasih, bisa saja suatu saat saya berubah menjadi hilang kasihnya. Atau misalkan si A itu pemalas, maka sifat pemalas ini bisa berubah menjadi rajin. Sifat si B itu alim dan lembut, maka suatu saat bisa berubah menjadi pemarah dan seterusnya. Tetapi Allah bukan seperti itu. Allah itu kasih sebuah kata benda, nouns. Jadi Allah tidak akan berubah. Mungkin Allah bisa saja marah, tapi karena kasihnya kepada ciptaannya, itu kira-kira. Nah, sekarang sebelum menciptakan alam semesta, apakah Tuhan itu kesepian? Jawabannya tentu tidak ya. Kembali lagi ke manusia adalah gambar Allah. Jadi ketika manusia itu mempunyai kasih, ia tidak merasa kesepian. Bahkan misalkan kita lihat karena manusia itu ada segambar dengan Allah, kita lihat dulu diri kita ataupun misalkan manusia. Ketika seorang yang ingin menyepi, ingin melakukan retreat misalkan, kan artinya memanunggalkan antara kita dengan Allah. Nah, mungkin ini juga dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia hidup di padang gurun, kemudian dia menyepi, ya, makanya kemudian meskipun dalam waktu itu dia tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, tetapi terkoneksi ya, antara Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus. Jadi terkoneksi menggunakan kesepian, menggunakan kesendiriannya, menggunakan alam ke asketisnya, itu kira-kira. Maka ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman dulu, zaman purba. Dia melakukan menyepi diri, masuk ke dalam biara-biara. Banyak dilakukan oleh bapak-bapak gereja. Nah, jadi ketika merasa kesepian, justru jiwanya seakan akan lebih hidup lagi ketika Allah Tritunggal melakukan penciptaan. Nah, jadi jiwa di dalam raga ini, maka cinta kasih yang akan terpancar dalam diri orang itu. Ia tak akan merasa kesepian, bahkan sebaliknya orang-orang ini malah menjadi pertapa, membiara hidup yang asketis. Nah, artinya hubungan antara manusia tubuh dengan jiwa, dengan pikiran ini akan diolah menyatu di dalam kesendirian. Nah, ini terlebih lagi ketika Tuhan Allah Tritunggal ini tidak hanya menjalin relasi antara jiwa dan pikiran yang hanya punya satu kehidupan. Tritunggal Allah itu antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus mempunyai kehidupan dalam satu jalinan.
Jadi kalau manusia itu pikiran itu tidak punya kehidupan, tetapi antara roh dan pikiran dengan tubuh itu kalau manusia menyatu ya, dan tidak mempunyai pemikiran yang lain atau tidak mempunyai kehidupan sendiri, tetapi antara Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, bukan Allah ya, jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Anak dan Roh ini mempunyai kehidupan yang semuanya terjalin dalam satu Allah Bapa tetapi mempunyai kehidupan. Jadi kita lihat di Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga ia berikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita manusia itu mengeluarkan firman, mengeluarkan kata-kata, kan hanya benda yang bergetar saja. Tetapi kalau firman yang keluar dari Bapa itu dia mempunyai hidup, mempunyai kasih, ya. Jadi menjalin persekutuan, menjalin hubungan juga dengan Bapa, antara anak dengan Bapa. Inilah makanya hubungan antara Allah Bapa, Allah Putra, antara Bapa, Putra dan Roh Kudus ini menyatu. Jadi kita kembali kemarin ya, bahwa ini Bapa, kemudian ini manusia, kan Bapa mempunyai firman dan mempunyai Roh Kudus gitu ya. Nah, Bapa mengeluarkan firman, Bapa mempunyai Roh Kudus. Demikian juga manusia mengeluarkan pikiran dan punya roh. Sama ya, Bapa dan manusia. Namun bedanya pikiran kita ini tidak mempunyai hidup, tetapi firman ini mempunyai hidup. Nah, disinilah keistimewaan antara Allah dengan manusia, meskipun segambar tapi tidak sama persis ya. Jadi antara Bapa, firman dan Roh Kudus ini, firman mempunyai hidup, Roh Kudus mempunyai hidup. Ketika manusia, pikiran tidak mempunyai hidup, roh tidak mempunyai hidup kalau tidak menyatu dengan yang dalam bentuk manusia ini. Nah, tetapi keistimewaan antara Bapa, firman dan Roh Kudus di sini mempunyai hidup. Jadi firman bukan hanya seperti perkataan manusia yang hanya sebuah benda yang bergetar. Firman juga mempunyai hidup dalam dunia yang keluar dari Bapa. Demikian juga dengan Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan mempunyai kehidupan juga, bukan hanya energi seperti seorang bapa yang memeluk anaknya. Kita lihat di Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ketika penolong itu datang yang akan aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nah, bersaksi artinya juga bisa mempunyai hidup seperti firman juga mempunyai hidup. Nah, disinilah keistimewaan antara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mirip antara manusia, pikiran dan roh, tapi sangat berbeda jauh. Karena Bapa, firman dan Roh Kudus, firman itu diberi kehidupan oleh Bapa, Roh Kudus juga diberi kehidupan oleh Bapa. Sehingga terjadi relasi antara firman mengasihi Bapa, Bapa mengasihi firman
Firman mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Roh Kudus. Begitu antara hubungan antara cinta kasih Allah Tritunggal itu. Maka karena Allah adalah kasih, maka Ia pasti akan memberikan kasih itu kepada yang dikasihinya. Jadi kalau misalkan kita itu mungkin Anda mempunyai pacar atau mempunyai orang tua, tentu Anda akan berusaha mengasihi pacar Anda ini, bahkan kemudian merelakan apa yang kita miliki untuk kesenangan atau kebahagiaan yang kita kasihi. Itulah maka manusia sejalan dengan Allah, maka manusia itu juga bisa mengasihi kalau mau. Manusia itu juga bisa memberi, bisa mempunyai perasaan. Ya, seperti juga apa yang ada dalam diri Allah itu. Oke. Lalu kemudian Allah Tunggal ini berinisiatif untuk membagi kasih itu keluar, dalam hal ini ciptaan. Jadi pertama, karena Allah itu kasih, maka kedua, Allah ingin membagikan kasih itu kepada yang dikasihi. Maka kemudian Allah berinisiatif untuk memberikan itu ciptaan kepada ciptaannya, kepada yang dikasihnya. Artinya seperti dalam Redonisia yang tertulis, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Disinilah Allah mengungkapkan kasihnya itu melalui ciptaan. Nah, jadi kalau kita mempelajari secara singkat bagaimana Allah menciptakan bumi dan seisinya, kemudian pada endingnya, lalu sebagai finalnya Allah menciptakan manusia yang paling dikasihi, sampai Allah secara khusus menciptakan manusia secara khusus, yaitu dengan tangannya sendiri dan segambar dan serupa dengan Dia. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini Allah menggunakan kata kita, artinya bahwa persatuan antara Bapa, Firman dan Roh Kudus itu bersama-sama melakukan penciptaan dengan bumi dan seisinya, seperti halnya Dia mengasihi ciptaannya. Mungkin ini bisa kita gambarkan ya, kalau kita menulis surat, maka di akhir tulisan itu ada perkataan hormat kami. Nah, kami kan kok ada kelihatannya tidak hanya satu, ya karena kami, hormat kami itu manusia, pikiran dan roh itu mengungkapkan, menyatukan di dalam tulisan ini. Maka kemudian tertulis hormat kami. Kok kami kok seakan-akan ada lebih dari satu kok pakai kami ya. Nah, tapi kalau saya sebenarnya lebih setuju dengan hormat kami daripada hormat saya. Tapi mungkin di kalimat bahasa Indonesia mungkin ini tidak dibenarkan ya. Mungkin yang benar ada hormat saya. Tapi sebenarnya untuk secara pribadi saya lebih setuju dengan menulis hormat kami. Nah, seperti Allah juga Tritunggal, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kemudian ayat 27, maka
Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nah, kita lihat dari ayat 26 sebelum ke ayat 27 ya. Jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Tetapi di ayat 27 Allah baru menciptakan menurut gambarnya, jadi rupanya belum. Nah, di sini unik sekali ya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu belum serupa dengan Allah, tetapi baru segambar dengan Allah. Nah, jadi ketika Adam dan Hawa diciptakan, ini baru segambar. Artinya kalau mungkin kita umpamakan, kita membentuk dari tanah liat, ini mungkin masih basah ya, artinya belum kering benar. Jadi untuk bisa kering benar sesuai dengan serupa dengan manusia, ya harus mengalami pengeringan, mengalami penyucian supaya lebih bersinar. Nah, demikian juga manusia ini rencana Allah semula seperti yang tertulis di 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi rencana Allah semula ini adalah tidak hanya segambar tapi juga serupa. Artinya serupa apa? Di 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi supaya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi sebenarnya ending dari penciptaan manusia ini adalah menjadi teosis, menjadi nanti menjadi, kalau di dalam bahasa itu bahasa Jawa, menjadi manunggaling kawula lan Gusti. Jadi nanti manusia ini tidak akan mengalami kematian sebenarnya. Jadi supaya serupa. Nah, jadi ketika ini dia tidak mengalami kematian, kemudian semakin hari semakin suci, semakin bersinar, semakin menyerupai Allah, kemudian langsung menyatu dengan Allah, semakin sekarang sangat sempurna, langsung menyatu Allah, dan peran dari manusia itu diteruskan oleh anak cucu Adam di Firdaus. Ya, jadi anak cucu Adam bisa melanjutkan peran dari Adam ini untuk mengisi kehidupan dan seterusnya. Nah, tetapi kemudian rencana Allah ini digagalkan dalam tanda petik ya. Sementara digagalkan sementara oleh si iblis ini, dan manusia celakanya terpikut oleh rayuan-rayuan iblis ini, sehingga dalam satu kejadian juga Adam kembali lagi menjadi debu dan tanah. Kamu berasal dari debu, maka kamu akan kembali menjadi debu. Nah, inilah rencana Allah yang dalam tanda petik sementara gagal. Tetapi apakah Allah ini karena kasihnya kemudian meninggalkan begitu saja, kemudian menghukum Allah begitu saja? Nah, inilah nanti rencana Allah tidak berhenti dari situ ya. Allah tetap merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Makanya kemudian nanti Tuhan Yesus menjadi Adam yang kedua yang mengembalikan kodrat manusia ini seperti yang direncanakan Allah. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia itu tidak untuk mati. Ya. Jadi ketika kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk itu, maka kamu akan mati. Jadi Adam mati karena melanggar kesepakatan atau
melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. Jadi kesempurnaannya menjadi teosisnya Adam gagal dalam hal ini. Nah, kemudian nanti rencana penyelamat manusia akan digenapi oleh kedatangan Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus. Nah, disinilah nanti kelanjutan dari seluruh isi dari kitab suci itu. Nah, demikian gambaran sedikit tentang mengapa Allah menciptakan manusia. Baik, kita lanjutkan di kuliah berikutnya.